Mobil lawas tapi masih seger, nggak kalah sama mobil zaman sekarang. Kembali di Proliva Channel bareng saya Faiz. Kita bahas mobil tua lagi. Udah tua belum ya? 2004, sekarang udah 2021. Artinya udah 17 tahun. Nah, tapi mobil ini masih kelihatan seger banget. Ya nggak? Ini adalah Chevrolet Zafira tahun 2004, tipenya CD Matic. Kita mau bahas tuntas mobil ini mulai dari eksterior, interior, mesin. Saya juga mau tes mobil ini sambil ngobrol-ngobrol sama pemilik mobil ini gimana caranya ngerawat mobil tua bisa serapih ini. Dan ini mobil dibeli dari baru. Tonton sampai habis. Ya, kita mulai dari eksterior. Ini dia Zafira 2004 yang masih rapih banget. Eksterior Zafira teman-teman udah tahu semua ya. Saya juga udah pernah bahas mobil ini sebelumnya. Dan ini hadir dengan kondisi yang lebih rapi. Tipenya juga CD. Jadi tipe CD ini tipe menengah ya. Di bawahnya ada tipe GL yang udah pernah kita bahas di situ. Di atasnya ada tipe elegan dengan tambahan aksesoris dan fitur-fitur lainnya. Ini tipe CD yang udah lumayan komplit banget. Eksteriornya ini masih rapih banget ya, masih rapih banget. Warna hitam. Memang ini udah repaint, tapi repaintnya juga udah lama, udah cukup lama, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Headlampnya udah dimodifikasi jadi proyektor dan ada DRL-nya. Bumper masih rapi semua. Fog lamp masih standar bawaannya. Dan Zafira ini tampilan depannya kalem ya. Desainnya compact tapi nyaman. Biarpun mobil ini brand Amerika, tapi nuansa desainnya itu lebih ke Eropa ya. Karena ternyata ini desain atau kolaborasi antara Chevrolet dengan Porsche dari Eropa. Garis bodi samping ini lekukannya kalem, agak landai di depan dan nggak begitu tajam ya. Nggak ada sudut-sudut yang agresif. Memang didesain secara kalem karena memang ini mobil MPV. Di bagian sini ada semacam body kit, warnanya hitam dop. Ini mengalir ya dari depan sampai ke belakang. Kaki-kaki bawaan Zafira itu ring 15. Tapi modelnya bukan begini ya. Ini udah diganti ring 16. PCD-nya 110x5. PCD velgnya nih. Jadi jangan harap pakai Zafira bisa dapetin velg KW. Karena PCD-nya ini unik banget. Pakai Mercy bisa. Tapi harus pasang centering dan lain-lain, nggak PNP. Kalau yang ini aftermarketnya Zafira, memang PNP ya. Pengereman Zafira, depan cakram, belakang juga udah cakram. Ini bukan Brembo ya, ini cuma cover aja. Pakem, kecuali tipe yang GL, tipe yang di bawahnya, rem belakangnya masih tromol. Namanya mobil MPV dipakai untuk kebutuhan keluarga, jadi ini aksesoris bawaan mobil ya, roof rail. Roof railnya ini kokoh banget. Kalau mau pasang roof rack, mobil diisi penuh itu barang-barang bisa taruh di atas. Bisa pakai box atau roof rack aja. Mantap. Tampak belakang sekilas mirip Hyundai Trajet atau Kia Carens 2 ya. Kalau Trajet itu gede, nah ini versi kecilnya. Tipe ini udah komplit banget, udah ada wiper belakang, ada high mount stop lamp yang di tengah ini. Sorry, bukan high mount ya, di sini ya, stop lamp. Dan udah ada defogger. Kebetulan yang ini stop lampnya udah diganti aftermarket.
LED. Ini interior Zafira CD ya. Di atas ini soft touch. Nih, udah dilapis kulit. Semuanya soft touch kecuali bagian pinggir-pinggir sini. Dan ini sudah dilapisi ini motif carbon fiber karena memang kelemahan Zafira ada di sini nih. Di dashboard sini itu gampang pecah. Makanya ini dilapis. Ini layout dashboardnya malah cenderung sporty ya, padahal ini MPV. Head unit masih single din, terus ada putaran AC. Posisi penyemburan AC udah komplit di tahun 2004. Pengaturan AC, terus di sini ada kompartemen, ada lighter. Konsol tengahnya ini lumayan komplit, atraktif. Di sini ada kompartemen di bawah parking brake nih, tapi nggak ada armrest console box ya. Di sini ada AC dan di belakang nanti ada AC juga. Cup holder sebetulnya di sini bisa ya buat nyimpen tempat air minum, tapi karena ada radio kontrol gitu, radio komunikasi, jadi nggak bisa. Jadi cup holder adanya di pintu. Tuh. Jok. Nah, joknya ini keren. Dia pengaturannya udah 3 aksis ya. Ada sliding, terus reclining. Recliningnya diputar nih, unik. Sama ada high adjuster. Bawaan Zafira ini joknya kain yang tipe CD. Kalau tipe Elgan baru joknya bawaannya emang udah kulit. Kalau ini dibungkus saja. Ini instrumen cluster Zafira. Keren ya, atraktif ya. Backgroundnya putih dan ada list chrome. Kesannya mewah. Dan ada MID di sini nih. MID. Ada temperatur, ada jam, ada tanggal, dan lain-lain. Keren. Ini jok baris kedua. Di depan itu posisi ideal saya nyetir. Jok baris keduanya ternyata masih lega banget. Lega, leluasa, dan kaki bisa masuk ke situ. Jadi bisa relax banget jok baris kedua. Dan pengaturan jok baris kedua ini udah komplit ya, bisa sliding. Slidingnya tombolnya malah yang ini, sama reclining. Cuman sayangnya sini nih, slidingnya itu mentok segini, nggak bisa direbahin kayak di mobil Jepang. Karena dia di bagian sini bodinya ada yang ini nih, bodinya ada yang masuk, gitu. Nah, ini AC double blowernya ya, yang bagian belakang itu buat jok baris kedua adanya di sini, kisi-kisinya. Buat jok baris ketiga adanya di sini. Nih. Mengarah ke sana. Ini bagasinya ya. Kalau jok baris ketiga nggak dibuka, itu alasnya rata nih. Jok baris ketiga dilipat, dia alasnya rata. Dan udah ada tray ini. Ini bawaan. Bukan aksesoris tapi bawaan. Rapih dan muat banyak. Tapi kalau misalkan jok baris ketiganya ditarik, itu bagasinya udah habis. Makanya di atas ada roof rail buat bikin roof rack atau box. Wih, ini mesinnya. Lihat sini. Mesinnya rapi banget, kinclong loh. Di chrome ya mesinnya, keren. Ini mesinnya 1800 cc Ecotec, kodenya itu Z1,8iX. 1800 cc, 125 horsepower, 170 Nm. Pantesan ya kalau ketemu Zafira di tol itu larinya mantap. Oke, kita udah sama pemilik mobil mulus yang satu ini. Kenalin dulu Om. Kenalin. Saya Wid dari Zilo. Dari Zilo Community.
Zafira Lover Indonesia. Zafira Lover Indonesia. Nah, kita mau coba mobil ini nih. Saya mau coba mobil ini. Kita buktikan 1800 cc, 170 Nm, transmisi maticnya 4 speed ya Om ya. Kita mau tes sambil tanya-tanya mengenai gimana kesan-kesannya merawat mobil ini dari baru sampai sekarang. Di dalam aja Om ya ngobrolnya ya. Sip. Ayo. Oke, kita udah di dalam mobil nih sama Om Wid. Jadi selain mau tanya-tanya, saya juga mau coba mobil ini. Ini dari tadi udah nyala, tapi senyap banget. Zafira itu kedap ya Om ya? Yap. Sambil jalan aja. Om Wid, kita sambil ngobrol ya. Yup. Kebetulan suasananya senyap, jadi ngobrolnya enak nih, jelas nih. Sip. Nih, ini kan beli tahun 2004 ya kan, dari baru. Pada waktu itu, pada waktu saya masih remaja itu ya. Kenapa pilih Zafira? Kenapa pilih Zafira? Saya memang suka mobil Eropa. Oke. Sebelumnya dulu saya pernah punya VW. VW apa itu? VW kombi itu. Wow, dan gede ya? Iya, dan itu saya rasakan memang nyaman sekali mobil-mobil Eropa itu. Hanya memang pada waktu itu masalahnya itu kan biasanya orang takut. Nah, itu dia. Di mobil Eropa karena repot lah, spare part mahal lah, katanya begitu. Betul. Tapi dibanding dengan kenyamanan dan safety, saya pikir worth it lah untuk beli mobil Eropa ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Masih ingat nggak harganya belinya dulu? Saya beli sekitar 225 juta. 225 juta tahun 2004. 2004 ya. Berarti di atas Innova harganya. Oh ya, jadi waktu itu yang saingannya itu ada Peugeot 806 itu. Memang dia agak lebih mahal sedikit. Kemudian kalau tidak salah ada Carnival, Kia. Carnival ya, Kia. Masuk gitu. Nah, itu yang banyak itu menjadi populer itu. Oh iya pada saat itu. Pada saat itu. Mobil-mobil nyaman tuh ya. Iya, mobil-mobil nyaman. Kalau yang apa di masyarakat umumnya mungkin ada Innova, Panther gitu. Iya, Panther. Itu lebih murah ya? Oh, lebih murah. Jauh dari ini. Yang paling disukai dari Zafira. Nah, pasti ada kan? Betul. Banyak kan? Jadi yang pertama itu safety. Itu yang saya rasakan sekali. Safety, yang paling utama ya? Yang paling utama. Karena bagaimanapun juga sekarang dengan adanya tol itu kan, itu nggak mungkin lagi kita bermain-main dengan safety kan? Iya betul. Ya, kencang-kencang semua gitu. Apalagi kalau sudah ketemunya bus, truk segala macam itu kan bukan apa-apa, tapi itu hal yang saya pikir perlu kita pertimbangkan untuk bisa membeli mobil yang dalam kecepatan tinggi. Dalam kecepatan kalau lintas yang ramai seperti itu, dia masih bisa kokoh, safety terjaga. Nggak goyang gitu ya? Betul. Yang paling tidak disukai dari mobil ini? Yang tidak. Jadi ada 3 kelemahan di sini. Oke. Di Zafira ini, yang pertama pilar A ini. Ini mengganggu sekali kalau kita tidak hati-hati, ada sepeda motor nyalip, belok dan sebagainya, itu sering terjadi kecelakaan. Berarti ada blind spot karena pilar A ini. Ya. Satu. Yang kedua, jok tengah itu tidak bisa reclining seperti mobil. Recliningnya tidak bisa rebah. Itu kadang-kadang kalau bawa anak-anak itu kok nggak bisa direbahin. Nah, itu salah satu kekurangan Zafira. Oke. Yang ketiga saya pikir ya ada wiper. Ada ini ya. Oh ya, apa namanya? Dashboard ini, kisi-kisi ini juga sangat mudah patah gitu ya, getas gitu. Mudah patah. Ya. Kalau pilihan spare part, harus original kah atau mulai ada aftermarketnya, substitusinya gitu? Ya, itu kembali pada selera ya, dan juga tentu saja biaya ya. Kalau memang pada spare part yang penting, tetap kalau bisa memilih yang original. Ya.
karena ini Chevrolet ya GM lah gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau yang tidak terlalu penting gitu bolehlah. Yang tidak krusial Tidak krusial gitu boleh pakai yang second atau yang KW dan sebagainya. Itu kembali lagi pada masing-masing orang gitu. Tapi kalau semuanya memakai GM atau asli juga boleh, nggak jadi masalah karena itu akan jadi awet. Sebenarnya kalau dibandingkan antara produk asli genuine gitu dengan yang itu juga sebetulnya kalau di ini juga karena keawetan sebanding keawetannya itu bisa lebih 2-3 kali lama gitu bisa lebih lama. Jadi padahal sebanding ya, cuman kita kesiapan dananya aja gitu ya. Betul. Kalau sekarang nih tahun 2021 masih worth it nggak cari Zafira bekas gitu? Sekarang kan saya lihat udah 40-an juta gitu, murah banget ya. Betul. Mobil senyaman ini gitu. Masih worth it nggak kira-kira? Kembali lagi kalau dia untuk first car, biasanya dia pikir. Oh iya. Ya, karena apa? Karena itu tadi kalau first car itu biasanya pengetahuan soal otomotifnya juga ya terbatas gitu. Iya. Maka biasanya nanti kalau dia beli Zafira keluhan yang banyak. Oh iya. Itu yang saya dengar dari teman-teman yang baru coba-coba newbie gitu ya, beli mobil Zafira gitu, loh banyak sekali masalahnya. Jadi kalau saran saya kalau tidak disarankan ya? Tidak disarankan kalau hanya untuk first car. Oke. Kalau sudah 2-3 kali dia punya mobil, apalagi pernah mobil Eropa. Apalagi punya mobil Eropa. Ini Zafira ini sebenarnya termasuk gampang. Betul. Kalau informasi tentang Zafira ini biasanya didapat di mana kalau orang awam nih? Kan di komunitas ya? Betul. Ada forumnya? Ada. Jadi sebetulnya komunitas pecinta mobil Zafira itu ada beberapa begitu ya. Oke. Ada ZIC. Ada Zillow, kemudian di Jawa Timur sana ada Bozat segala macam, dan ada juga yang tidak ikut mana-mana tapi mereka juga aktif, apakah di Facebook atau di WA. Iya. Dan mereka saling tukar menukar informasi, saling sharing di mana beli spare part ini, minta rekomendasinya, kemudian juga bahkan kadang-kadang bisa kloteran begitu kalau memang zaman dulu sebelum sulit untuk import itu mereka bisa kloteran rame-rame beli produk mendatangkan dari luar. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu banyak tentang Zafira bisa saling sharing gitu. Betul. Ya. Searching saja di medsos di medsos pasti keluar lah. Zillow juga ada medsosnya. Ada. Zillow juga ada medsosnya. Oke. Satu kalimat buat Chevrolet Zafira. Satu kalimat aja, Om. Satu kalimat, mengagumkan. Amazing. Oke ya, itu aja pembahasan kita tentang Chevrolet Zafira. Buat yang mau tanya-tanya lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel. Makasih Om Wid. Sama-sama.